kita punya dasar ya. Jadi dasarnya itu adalah kita melakukan tindakan harus berdasarkan aturan. Di Jawa Tengah itu punya Pergub nomor 31 tahun 2024 tentang pengelolaan piutang daerah. Sehingga saya dengan seluruh bupati wali kota berikut jajaran telah rapat bagaimana tentang pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Di mana posisinya adalah bahwa pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir 2,8 triliun. Masyarakat kita belum membayar pajak. Pajak di Jateng naik hingga 60%. Ini hasil kajian mendalam pemerintahan atau sebuah anomali langka yang terjadi di tengah kesulitan rakyat. Harga-harga pada naik, daya jual beli sedang melemah, ekonomi rakyat sedang sulit. Tapi kenapa pajak malah naik? Apakah ini solusi atau hanya akan menambah beban rakyat saja? Apakah bijak saat rakyat sedang sulit ekonomi justru pajak dinaikkan? Bahkan, sekedar memikirkannya saja terasa tidak masuk akal. Dan apakah dengan dinaikkan pajak rakyat akan berbondong-bondong untuk bayar pajak? Hahaha. Tapi tidak heran, karena ini Konoha. Buat pejabat yang kerjanya cuma bisa naikin pajak rakyat, Anda tidak pantas jadi pemimpin. Karena jika hanya naikin pajak kasih rumah makan Padang saja, bisa. Nih, kalian dengar keluhan rakyat. Ya, saya himbau masyarakat 2026 nanti harus bayar pajak. Dan ini pertanyaan sederhana, uang pajak kendaraan yang tiap tahun kami bayar itu kemana? Jangan jawab untuk rakyat, rakyatnya masih lompat-lompat hindari lubang di jalan. Aneh, uang kami masuk terus, tapi jalan rusak seperti dipelihara, seolah kehancuran adalah program tahunan. Jangan-jangan uang-uang itu masuk kantong kalian sendiri. Kami bukan bodoh, kami cuma muak dibohongi. Uang itu bukan uang kalian, itu uang rakyat. Dan rakyat berhak tahu kemana uang-uang itu. Tolong segera dijawab. Guys, ternyata ketika kita bayar pajak, baik itu roda 2, roda 4, gubernur, wakil gubernur itu mendapatkan insentif. Dan itu jauh di atas gajinya. Bahkan katanya per bulan itu bisa lebih dari 1,5 miliar untuk gubernur itu. Nah itu sih ngomong, ini mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Namanya Matur Husairi. Hai Mas, saya lihat konten ini sampai itu ngomong. Ternyata mak pipa itu 1,6 ya? Iya, 1,6, hampir 1,7. Hampir 1,7. Itu dasarnya dari mana? Ya gini Cak Soleh, jadi tunjangan operasional kepala daerah itu, gubernur, bupati, dan wakil-wakilnya itu sebenarnya diatur di PP 109 tahun 2000. Kemudian itu diatur di Pergub nomor 14 tahun 2019 dan direvisi dengan Pergub nomor 5 tahun 2024. Kalau gubernur hampir 1,7. Hampir sama 1,7. Kalau wakil gubernur? Wakilnya 900-an lebih. 900 juta. Ya, 900 WKB juta. Oh iya dong. Dan itu pajak. Per bulan apa per tahun? Per bulan. Per bulan. Per bulan. Berarti masyarakat itu berbondong-bondong bayar pajak untuk nyenengin pejabat untuk dong. ngasih fasilitas ke pimpinannya, ke gubernur maupun bupati. Pajak kendaraan di Jawa Tengah naik tajam. Warga kaget, terus ngeluh. Lah ini naiknya kayak roket, turunnya nggak pernah. Mana nih gubernurnya? Akhir-akhir ini tuh Jawa Tengah sering banget masuk berita. Sampai netizen nyeletuk. Jateng emangnya punya gubernur? Nyelekit ya, banget. Rakyat lagi seret, BBM mahal, kebutuhan naik, pajak malah digeber. Pak, jabatan itu bukan pajangan baliho, bukan cuman hadir pas seremoni. Tunjukin dong ke warga kalau bapak itu beneran kerja, bukan cuman tanda tangan kenaikan. Karena kalau beban rakyat terus ditambah, yang naik bukan cuman pajak, tapi ya juga emosi warga.
Isu kenaikan pajak kendaraan di Jawa Tengah ramai dibicarakan masyarakat. Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak menaikkan tarif pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Menurut penjelasan Pemprov, perbedaan nominal yang dirasakan warga terjadi karena pada tahun 2025 ada program diskon dan pemutihan pajak. Sementara tahun ini, program tersebut tidak lagi berlaku, sehingga jumlah yang dibayarkan terlihat lebih besar. Gubernur juga telah meminta Badan Pendapatan Daerah untuk mengkaji kemungkinan relaksasi atau kebijakan keringanan pajak, dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Menjelang puasa, menjelang lebaran itu semuanya barang-barang pada naik, Kak. Nah, ini kenapa pajak jadi ikutan naik? Jawa Tengah, kenapa harus ada naik pajak kendaraan motor dan mobil? Contoh dong, kayak gubernur aku nih, dia tidak menaikkan pajak dari rakyat, tetap stabil supaya rakyatnya itu sejahtera. Contoh ya Kak, contoh gubernur saya, gubernur Aing, itu adalah tidak menaikkan pajak. Assalamualaikum, Sampurasun, warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang penuh harapan, pagi yang membahagiakan. 2 Januari 2026, saya sampaikan bahwa seluruh layanan pemerintah sudah mulai berjalan, termasuk layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan untuk pajak kendaraan bermotor, kendaraan pribadi, roda 2 dan roda 4, tidak ada kenaikan pajak, tetap seperti 2025, dan untuk BBNKB juga tidak mengalami kenaikan. Selanjutnya, untuk kendaraan plat kuning, angkutan penumpang yang dulu 2025 dikenakan 60%, pajaknya hari ini diturunkan menjadi 30%. Sedangkan plat kuning untuk angkutan barang yang dulu dikenakan tarif pajaknya 100%, sekarang diturunkan menjadi 70%. Saya mengucapkan terima kasih pada para pembayar pajak kendaraan motor di seluruh provinsi Jawa Barat. Karena apa? Dari pajak yang dibayarkan itu, hari ini jalan-jalan di Jawa Barat mulus-mulus, lebar-lebar, banyak yang dilengkapi dengan trotoar, banyak yang dilengkapi dengan taman, banyak yang dilengkapi dengan PJU, berdrainase, ber-CCTV. Dan ini adalah bukan karya saya, ini adalah karya seluruh warga Jawa Barat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Karena akhirnya saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu jadi punya uang untuk membangun. Yuk, tahun 2026 ini, dalam keadaan apapun, kita terus melangkah untuk membangun Jawa Barat dan laksanakan pembayaran pajaknya. Nuhun banget bagi yang masih nunggak, mohon punya kesadarannya. Jangan sampai motornya bagus, mobilnya bagus, gagah di jalan raya warawiri, tapi nggak mau bayar pajak, ya. Malu dong ya kalau nggak mau bayar pajak. Saya doakan uang pajak yang dibayarkan terganti uangnya jauh lebih banyak rezekinya. Yang belum bayar pajak juga tetap saya doakan mudah-mudahan punya rezeki untuk membayarnya. Dan ada rasa malu untuk tetap membayar.